tiap anggota DPR tuh itu bisa dapat duit 580 juta per bulannya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Jadi buat Bung Karno, dia tuh ngebubarin DPR di tahun 1960. Waktu dia... Ya, lu semua pasti udah tahu lah ya, kalau seminggu belakangan ini tuh kondisi negara kan lagi nggak baik-baik aja ya. Dan dari kemarin sepanjang kejadian tuh banyak banget yang nanya ke gua, Bang, emang DPR bisa dibubarin? Bahaya gak tuh? Sama ada beberapa juga yang nanya tentang darurat militer. Dan ya gue ngerti sih kenapa lu pengen tahu ini, ya soalnya kan rentetan kejadian kemarin tuh kan emang bermulanya kan di DPR kan, yang akhirnya banyak orang minta DPR nih dibubarin aja. Soalnya DPR dianggapnya udah nggak bisa ngewakilin rakyat. Tapi emang separah apa sih DPR Indonesia sekarang? Terus apakah memungkinkan buat DPR dibubarin? Terus apakah ada contoh kasusnya di negara lain yang berhasil ngebubarin DPR-nya? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas. Mungkin nggak sih kita ngebubarin DPR? Sama kita bahas juga nanti tentang darurat militer di Learning by Googling. Ini sebelum kita bahas apakah DPR bisa dibubarin, enaknya kita recap dulu deh dikit ya tentang kelakuan mereka belakangan ini. Yang bikin masyarakat marah dan berujung demo gede-gedean. Ya bisa dibilang kemarahan masyarakat ini tuh adalah hasil dari banyak hal yang terjadi sejak beberapa bulan ke belakang. Dimulai dari kebijakan efisiensi anggaran. Itu banyak banget tuh anggaran kementerian dan lembaga pendidikan lain yang dipotong. Dipakai buat nambal anggaran program prioritas pemerintah. Kayak misalnya buat program makan bergizi gratis. Nah, di situ rakyat tuh diminta ngertiin terus tuh. Efisiensi ini nih penting, efisiensi ini nih emang dibutuhkan, dibilangnya gitu terus. Tapi masalahnya, di saat banyak lembaga dipaksa mangkas anggarannya buat efisiensi, tahu-tahu di pertengahan Agustus 2025 kemarin, tiba-tiba beredar informasi yang nyebut kalau anggota DPR bakal dapat tambahan tunjangan. Lao. Kalau menurut BBC diperkirakan, gaji dan tunjangan yang diterima tiap anggota DPR per bulannya tuh itu seenggaknya menyentuh angka lebih dari 104 juta rupiah. Dan itu baru anggota biasa tuh, belum ketua komisi apalagi ketua DPR-nya. Sedangkan kalau menurut Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dikutip dari Kompas disebut, pendapatan per bulan yang diterima sama anggota DPR RI itu mencapai angka 230 juta rupiah, termasuk gaji pokok, tunjangan, sama fasilitas. Mantap amat ya. Tapi karena kenaikan pendapatan resmi alias take home pay yang membuat para wakil rakyat bisa membawa pulang lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Nilai fantastis itu bukan berasal dari besaran gaji pokok yang sudah mandek selama belasan tahun, melainkan dari berbagai tunjangan. Dan kalau lu ngerasa penghasilan 100-200 juta per bulan tuh udah gede, ternyata itu tuh belum semuanya loh. Soalnya kalau menurut BBC, anggota DPR tuh punya yang namanya dana reses dan penyerapan aspirasi masyarakat. Dana reses tuh apa? Ya intinya ini tuh dana yang bisa dipakai anggota DPR buat datang dan ketemu sama konstituennya, sama pemilihnya di dapil masing-masing. Buat nyerap aspirasi mereka yang nantinya bakal dijadiin bahan buat nyusun aturan di DPR. Idealnya gitu tuh. Tapi kan realitanya seringnya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses tuh kan susah diakses sama publik ya. Jadinya ya nggak transparan. Padahal nominal dana reses tuh gede banget loh. Dan tiap anggotanya tuh bisa dapatnya tuh beda-beda, tergantung kebutuhannya. Tapi kalau mau dirata-ratain, kalau ngelihat dari alokasi anggarannya, tiap anggota DPR tuh itu bisa dapat dana sebesar 4,2 miliar rupiah per tahun. Di luar gaji dan tunjangan-tunjangan tadi. Atau kalau dibagi lagi, dibikin hitungan per bulan, berarti mereka tuh bisa dapat dana reses sekitar 350 juta per bulannya. Terus kalau ditambah sama gaji, tunjangan, sama fasilitas lain tadi, berarti tiap anggota DPR tuh itu bisa dapat duit 580 juta per bulannya. Per bulan setengah M lebih loh. Wow. Dan sayangnya dengan penghasilan sebanyak ini, banyak masyarakat yang ngerasa suaranya tuh nggak terwakilkan. Ya udah, makin-makin lah di sini masyarakat jengah. Ya gini aja deh, kita survei nih. Dana reses tuh kan tadi kan gunanya tuh kan buat dipakai sama mereka, ketemu sama masyarakatnya ya, ketemu sama pemilihnya di dapilnya masing-masing. Nah coba dari lu semua nih, ada gak yang pernah ketemuan sama mereka? Ada gak yang pernah diundang sama mereka buat ngobrol terus ditampung aspirasinya? Ada yang pernah ngalamin itu gak? Kalau gue sih soalnya nggak pernah ya.
Nah, udah kan tensi lagi tinggi nih, udah gitu terus tiap anggota DPR ngomong, itu statementnya kan seringkali terasa arogan kan? Ditambah lagi pada joget-joget, terus pas dipertanyakan kenapa dia joget, ada satu anggota DPR yang ngejawabnya tuh malah, lah emang kita artis? Kita artis? Kita DPR tapi artis? Buat yang sekarang, emang ada anggota DPR nggak konten? Ada? Semua ngonten? Artis ngonten? Netizen ngonten? ya ngejawabnya gitu, ya makin-makin lah masyarakat kesel. Terus pas mulai ada seruan bubarkan DPR, bukannya dijelasin baik-baik kenapa DPR tuh nggak boleh bubar, malah dikatain tolol. Ya makin-makin lah. Ya kebayang sih emosinya ya dikatain tolol sama orang yang nilai rapotnya 6 semua ya. Amboy. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Dan ya udah, gara-gara rentetan kejadian ini, jelas masyarakat marah lah. Ya gimana? Orang-orang yang harusnya ngewakilin rakyat loh, kok bisa-bisanya malah ngata-ngatain rakyat? Belum lagi semua ini tuh terjadi waktu kondisi negara tuh lagi nggak baik-baik aja. Pengangguran di mana-mana, PHK massal masih terjadi, pajak pada naik, harga barang naik, udah harganya naik, dikorupsi lagi kan. Ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah babi. Ya pokoknya lagi berantakan lah. Nah, dari kemarahan yang udah numpuk dari lama ini, akhirnya narasi bubarkan DPR jadi makin rame. Dan di tanggal 25 Agustus 2025 kemarin, pecah deh tuh demo di depan gedung DPR buat nuntut pembubaran DPR. Dan dari sinilah jadi cukup banyak yang nanya ke gua, Bang, tapi bisa gak sih DPR dibubarin? Nah, buat ngejawab ini, kita harus balik lagi nih ke salah satu materi pelajaran PPKN dulu. Materi soal trias politika. Apaan tuh? Jadi simpelnya banget, trias politika ini tuh adalah sistem pemisahan kekuasaan yang banyak dianut buat jadi prinsip sistem kekuasaan di negara-negara demokrasi. Jadi nggak kayak sistem monarki, terutama monarki absolut yang kekuasaannya tuh absolut ada di tangan raja. Kalau negara demokrasi, mereka tuh umumnya tuh bakal ngebagi kekuasaannya ke dalam 3 pilar. Legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Kalau legislatif tuh pembuat undang-undang, ada DPR, DPD, sama MPR. Kalau eksekutif itu pelaksana undang-undang, ada presiden, wapres, menteri, dan sejenisnya. Nah, kalau yudikatif itu pengawas dan penegak hukum, kayak MA, MK, sama komisi yudisial. Nah, dari sini kelihatan kan kalau DPR tuh ya jadi salah satu kaki yang menopang keseimbangan kekuasaan, yang kalau dia sampai nggak ada, wah itu sistem demokrasi di Indonesia bakal goyang tuh. Soalnya ya tadi, secara fungsi DPR ini kan harusnya kan tugasnya kan ngedengerin aspirasi rakyat buat dituangkan jadi aturan ya. Nah, kalau DPR bener-bener dibubarin, terus nggak ada Dewan Perwakilan, terus nanti suara rakyat bakal diwakilin sama siapa? Jadi ya kalau ditanya bisa nggak sih ngebubarin DPR sebagai lembaga negara, ya itu nggak bisa, bahaya soalnya bakal hilang satu kan ntar kan kakinya kan. Tapi kalau maksud dari bubarin DPR tuh ngerombak anggotanya, nah itu sangat memungkinkan tuh. Apalagi kalau anggotanya udah nggak pernah ngedengerin aspirasi rakyat. Dan walaupun kalau kata Saroni tadi orang yang bilang bubarin DPR tuh adalah orang yang tolol. Tapi ya gimana ya, gagasan bubarin DPR tuh pernah dicetuskan sama 2 mantan presiden kita loh. Sama Insinyur Soekarno dan Gus Dur. Dan gue yakin beliau berdua ini nih sangat jauh lebih pintar dibanding yang bilang tolol itu tuh. Jadi buat Bung Karno, dia tuh ngebubarin DPR di tahun 1960. Waktu dia ngeluarin dekret presiden dan ngebubarin DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang kemudian diganti sama DPR gotong royong. Dan kalau buat Gus Dur, ini gue ngalamin nih. Gue ngeliat tuh di berita tuh, itu di tahun 2001. Waktu dia ngeluarin maklumat presiden yang isinya ngebukuin DPR dan MPR, ngebalikin kedaulatan ke rakyat, dan ngebekuin partai Golkar. Tapi pembubaran DPR ini nih akhirnya nggak bener-bener terjadi nih. Soalnya Gus Durnya kan langsung dilengserin kan. Statement, Mr. President. Dan kalau ngomongin soal perombakan pilar demokrasi gini, sebenarnya ini nih nggak cuma terjadi di Indonesia doang loh. Beberapa negara juga tuh pernah ngalamin hal yang sama. Kayak misalnya Turki. Jadi dulu Turki tuh mereka tuh pernah pakai sistem parlementer. Jadi ada presiden yang jadi kepala negara sama perdana menteri yang jadi pemimpin pemerintahan. Nah, di sistem pemerintahan yang kayak gini, presiden tuh bisa dibilang tuh cuma jabatan simbolis aja. Dia bukan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutifnya tuh malah si perdana menteri dan kabinetnya. Sedangkan parlemen atau kongres itu sama tuh, mereka tetap lembaga legislatifnya.
Nah, di sistem parlementer gini, Perdana Menteri itu bertanggung jawab penuh ke parlemen. Soalnya dia dipilih sama parlemen kan, dipilihnya sama DPR. Jadi kalau DPR ngerasa PM-nya nih udah nggak layak, ya udah sama mereka tinggal diganti. Jadi sistem kayak gitu tuh yang dulu diterapin di Turki. Tapi terus di tahun 2017, Turki secara resmi ngeganti sistem pemerintahannya jadi presidensial. Di situ jabatan PM dihapus, presiden jadi kepala negara sekaligus pemerintahan, dan karena udah nggak terikat sama Kongres, akhirnya presiden punya kendali penuh terhadap pemerintahan. Apalagi dari situ presiden juga tuh jadi bisa ngeluarin aturan yang kekuatannya tuh setara sama undang-undang. Dan gara-gara ini peran lembaga legislatif jadi makin lemah deh. DPR jadi berasa nggak punya kekuatan. Kalau presiden pengen ngebubarin mereka dan diganti sama yang baru, ya itu bisa. Tapi terus buat jaga-jaga, biar presiden nggak asal bubarin parlemen, dibikin aturan, kalau presiden bubarin parlemen dan milih yang baru, berarti presiden juga harus ikut pemilihan lagi. Harus ngadain pemilu lagi bareng. Nah itu presidennya, kalau kepilih lagi ya syukur, kalau enggak ya udah bubar bareng DPR-nya. Di Turki gitu tuh. In the new system, the position of Prime Minister will be eliminated, and those duties will now fall under the President, who will serve a 5-year term. And while the President will be able to dissolve Parliament, it will come at a cost, because the President will also have to run for re-election. Why? Well, under the new system, both parliamentary and presidential elections must take place on the same day. Dan sebenarnya ini juga nih yang terjadi di Orde Lama, di eranya Bung Karno tadi. Jadi di tahun 1959, Indonesia tuh resmi nganut sistem demokrasi terpimpin. Di mana, mirip kayak kasus di Turki tadi, presiden tuh jadi punya kewenangan yang lebih kuat dari lembaga legislatif dan yudikatif. Dan gara-gara ini jadinya ya tadi tuh, nggak seimbang tuh. DPR-nya bisa diganti semau-maunya sama presiden. Dan kalau udah gini kan jadi tergantung presidennya ya. Kalau presidennya alhamdulillah baik, nggak punya kepentingan sendiri, ya bagus. Tapi kalau presidennya punya kepentingan, dia punya niat busuk segala macem, ya repot udah. Atau sekalian deh nih, kita ambil contoh kejadian serupa, tapi apesnya dapatnya tuh presidennya yang rese. Itu misalnya tuh di Filipina tuh. Dan ini nyambung juga nih sama darurat militer nih. Jadi Ferdinand Marcos, bokapnya Bongbong Marcos, bokapnya presiden Filipina yang sekarang, waktu masa jabatan di periode keduanya udah mau habis, itu tiba-tiba aja di tanggal 21 September 1972, dia ngeluarin status darurat militer. Alasannya soalnya katanya kondisi negara tuh udah nggak kondusif. Ada pemberontakan komunis, ada separatis muslim Mindanao, ada demo mahasiswa, ya banyak lah. Alasannya dibilangnya itu segala macem, tapi banyak pihak meyakini alasan sebenarnya ya biar Marcos bisa lanjut ngejabat lagi. Nah begitu darurat militer diumumin, itu langsung tuh hak-hak sipil dibatesin, media disensor, oposisi ditangkepin, tentara standby di mana-mana, dan parlemen DPR dibubarkan. Nah karena nggak ada lembaga yang bisa ngimbangin presiden, akhirnya lanjut deh Marcos ngejabat selama 14 tahun lagi. Bener-bener dia memerintah dengan tangan besi, rakyat pada sengsara, di saat istrinya, Imelda Marcos, hidup penuh kemewahan. Pokoknya terus jadi diktator Ferdinand Marcos di negaranya, sampai akhirnya dia tumbang di tahun 1986 lewat People Power Revolution. Jadi ya gitu tuh ya efeknya ya, kalau DPR dibubarkan atau dilemahkan, terus amit-amit kita apes dapat presiden yang kayak Ferdinand Marcos, ya efeknya kayak tadi. Malah makin sengsara kita. Aduh, emang serba salah ya jadi rakyat tuh ya. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected president of the republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Jadi ya karena itulah idealnya tiga pilar ini tuh harus tetap ada, kekuatannya seimbang, dan harus independen. Dalam artian jangan sampai tiga pilar ini malah bersatu di satu kubu yang sama. Kalau gitu kan jadi nggak ada oposisi ntar kan. Dan yang perlu diingat, yang paling penting dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi tuh ya tetap di tangan rakyat sipil. Harusnya gitu tuh.
Makanya dibikinnya pembagian kekuasaan itu kan tujuannya kan biar nggak ada pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya kan. Karena ya basicnya pada dasarnya semuanya kan warga sipil kan. Semuanya setara. Bedanya ya paling beberapa orang diamanahi kekuasaan aja. Mereka dapat hak tertentu tapi juga dapat kewajiban tertentu. Ingat tuh Pak, ingat. Dapat kewajiban. Jangan sampai haknya dinikmati tapi kewajibannya tahu deh tuh inget apa enggak tuh. Dan sekali lagi gue ingetin, biar keseimbangan terjaga, orang-orang yang dapat amanah tadi, baik di legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, ya itu harusnya mereka tuh nggak jadi satu kubu. Soalnya kalau mereka sampai bersatu jadi satu kubu, yang ada mereka jadi punya kekuasaan absolut kan, yang lebih tinggi dari masyarakat yang lain. Makanya bakal bahaya nih kalau sampai ini terjadi nih. Makanya hilang satu nggak boleh, tiga-tiganya nyatu juga nggak boleh. Dan ini yang harus kita, masyarakat Indonesia, kawal terus. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah DPR kita harus dibubarin, dirombak total, atau masih bisa diperbaiki dengan anggota yang sekarang? Mungkin cuma tambal sulam beberapa kali? Yang mana nih? Silakan komen. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Tapi walaupun Bapak Presiden udah ngomong gini, tetap ya kawal terus sampai bener-bener resmi. Oke, sekian Lari Minggu kali ini tentang apakah mungkin DPR dibubarin. Dan ternyata ya jawabannya itu ya, kalau dibubarin secara lembaga, dihilangin itu sangat tidak mungkin tuh. Karena ya kita kan negara demokrasi kan, ada trias politika di situ. Tapi kalau dibubarin secara anggotanya diganti semua, itu masih sangat mungkin. Ya, kalau mereka gue udah salah, atau mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, tinggal dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.